Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja kita kembali dalam program Tribun Podcast Series dalam rangka HUT Kota Makassar yang ke-415. Hari ini kita sudah berada di series 11 dan tentu saja di Camat ke-11 dalam episode kali ini. Dan semoga Tribuners dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan pastinya selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas. Nah, itu poin-poin yang paling penting ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, tentu saja dalam beberapa waktu ke depan bersama saya Kinan Aulia, saya akan menemani Tribuners untuk memberikan informasi seputar perkembangan Kota Makassar di beberapa kecamatan. Dan hari ini, di episode 11 kali ini, Tribun Timur telah mengundang Camat Manggala. Dan beliau sudah hadir di studio Tribun Timur. Kita sapa dulu, ada Bapak Andi Fadli, SSTP MSE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang nih, Pak. Menuju siang. Oke, gimana kabar Pak Fadli? Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk bekerja. Amin. Dan pastinya Pak Fadli maupun Kinan dan seluruh Tribuners kita selalu sama-sama sehat, itu yang paling penting. Pak Fadli, ini kayaknya kalau Kinan lihat nih di sosial media atau dimanapun, sepertinya menjadi camat yang sangat sibuk. Aktivitasnya apa saja Pak Fadli? Ya, terima kasih Mbak Kinan. Sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh pemirsa Tribuners ya Mbak. Betul, Tribuners. Selamat pagi menjelang siang hari. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya kira untuk aktivitas camat untuk hari ini di Makassar kurang lebih sama semua. Jadi kita disibukkan dengan program-program yang menjadi program prioritas pemerintah Kota Makassar, kemudian bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Ya. Baik. Dan tentu saja tidak lepas dengan kata pelayanan dan juga program prioritas dari Bapak Wali Kota yang juga turun di kecamatan. Ya. Nah, terkait hal itu hari ini Pak Fadli punya banyak tugas untuk menjawab pertanyaan saya. Ya. Baik. Nah, Pak Fadli, mengawali obrolan kita hari ini, Anda sebagai Camat Manggala, bisa Anda perkenalkan dulu mungkin terkait profil atau gambaran Kecamatan Manggala ini, kecamatan yang berbentuk atau seperti apa sih? Ya. Silakan Pak. Makasih Mbak Kinan. Jadi Kecamatan Manggala itu kalau kita lihat dari sisi letak, itu ada di wilayah sebelah timur Kota Makassar. Atau wilayah bagian timur Kota Makassar. Nah, Kecamatan Manggala ini unik karena kita berbatasan dengan 2 kabupaten. Jadi di sebelah utara itu kita berbatasan dengan Maros, di sebelah timur dengan Kabupaten Goa. Nah, di sebelah selatan Kecamatan Rapocini, di sebelah barat Kecamatan Panakukang. Jadi kita segitiga emas di sana. Nah, kemudian Kecamatan Manggala itu berpenduduk kurang lebih 114.000. 114.000 tersebar di 8 kelurahan, 79 RW dan 437 RT. Nah, Kecamatan Manggala ini uniknya lagi kita punya akses jalan Antang Raya yang dilalui sebagai salah satu akses yang menghubungkan Makassar, Goa dan Maros. Jadi sering kita mendengar macet di Antang. Kenapa? Karena memang jalan Antang Raya adalah merupakan salah satu akses yang sangat atau memiliki aktivitas yang sangat besar di sana. Nah, selain itu di Manggala sendiri itu saat ini pembangunan itu pesat. Jadi di dalam teori kota, perkembangan kota, kalau pusat kota sudah padat, sudah penuh, maka orang akan memilih untuk mencari lahan atau tempat tinggal yang baru. Betul. Nah, salah satu pilihannya itu Manggala, Mbak Kinan. Sehingga di sana tingkat pertambahan penduduk dan pembangunan itu cukup pesat. Nah, tentu kondisi-kondisi ini memberikan konsekuensi bagi Kecamatan Manggala, terjadinya berbagai persoalan dan permasalahan, sehingga hal inilah yang kami dituntut khususnya di Kecamatan Manggala untuk melakukan bagaimana pelayanan, bagaimana menyelesaikan semua persoalan, bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat, bagaimana pemerintah hadir di tengah masyarakat itu. Baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak.
118.000 jiwa dengan kurang lebih kelurahan yang cukup banyak 8 kelurahan. Artinya pengembangan dan hadirnya juga program lorong wisata ini nanti kita akan bahas ke sana juga. Tapi saya tertarik nih Pak Fadli membahas terkait kepadatan penduduk dan juga pertumbuhan penduduk. Lantas mungkin tak jarang nih mungkin Kecamatan Manggala juga ada yang salah kaprah terkait Kecamatan Manggala dan Antang ya. Nggak bisa Anda jelaskan terkait itu. Ini kan kepadatan penduduk nih. Seperti apa zonanya? Iya Mbak Kinan. Jadi kalau kita ketemu sama teman, tinggal di mana? Dia tinggalnya di Antang mengakunya, padahal dia tidak di Kelurahan Antang. Karena memang Manggala itu identik dengan Antang dan Tamangapa. Jadi misalnya nih, dia tinggalnya di Kelurahan Bitoa, dia akan mengatakan saya tinggal di Antang. Dia tinggal di misalnya Kelurahan Manggala atau Perumnas Antang lah, pasti dia akan mengatakan saya tinggal di Antang, padahal itu Kelurahan Manggala. Nah kira-kira seperti itu. Jadi memang termasuk petunjuk jalan kalau kita lihat itu dia tidak menunjuk ke Manggala tapi Antang kata petunjuknya, sehingga memang Antang ini menjadi lebih dominan dikenal secara umum oleh masyarakat secara umum daripada Manggala itu sendiri. Nah Antang ini kebetulan saya pernah lurah di Antang Mbak Kinan 8 tahun ya. Pernah tahu juga ya kondisi di sana. Biasa teman sampaikan, Fadli, saya wargamu, saya di Antang. Di mana? Di Perumnas Antang, bukan Antang itu Manggala. Tinggal di mana? Di Antang. Saya wargamu di mana? Di Jalan Tamangapa Raya. Itu bukan Antang, ya, kira-kira seperti itu. Tapi memang kita tidak dapat pungkiri kadangkala edukasi untuk mengenai kecamatan dan juga pembagian kelurahan mungkin ini perlu juga Pak Fadli ya. Kalau melihat stigma-stigma masyarakat di berbagai tempat masih seperti itu. Betul. Artinya Manggala dan Antang ini cukup sangat dikenal juga, tapi edukasi perlu ditingkatkan lagi. Baik, nah terkait dengan hal itu, kita juga membahas mengenai program prioritas wali kota yang juga diturunkan di kecamatan. Sebagai camat Manggala, program-program apa saja yang sudah Anda canangkan? Nah, jadi di dalam RPJMD pemerintah Kota Makassar memuat visi wali kota, kemudian dituangkan dalam 3 misi yang dijabarkan lagi ke dalam masing-masing misi itu 8 program prioritas. Nah, dari total 24 program prioritas, hari ini kita fokusnya di salah satunya adalah program lorong wisata. Nah, kenapa? Lorong wisata adalah menjadi pintu masuk seluruh program prioritas yang ada. Jadi Mbak Kinan, hampir seluruh program prioritas itu muaranya di kecamatan, di wilayah. Kira-kira seperti itu implementasinya. Sehingga pintu masuk untuk implementasi daripada program itu adalah di lorong wisata. Diharapkan di situ ada keterpaduan, Mbak Kinan, jadi tidak terpisah lagi. Semua SKPD yang terlibat menjalankan programnya ke lorong wisata sehingga ada keterpaduan di dalam lorong wisata. Nah, di sana padu semua program akhirnya bisa dirasakan langsung, bisa berkesinambungan, bisa secara terpadu, itu yang kita harapkan. Sehingga dengan maka dari itu kami juga di Manggala seperti itu. Kita fokus di di lorong wisata untuk hari ini. Karena kalau kita fokus di lorong wisata, Jalan Tom itu program kah? Kan begitu. Iya, program lainnya. Jadi satu kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang lain juga mengikut. Baik, ini udah timingnya nih, kita bahas long wish juga Pak. Pak Fadli, terkait lorong wisata, di beberapa kecamatan memang juga lorong wisata ini menjadi program yang sudah tidak asing lagi, bahkan menjadi program prioritas di kecamatan-kecamatan. Silakan Anda ceritakan juga terkait lorong wisata dan pengembangannya terkait juga di Kecamatan Manggala. Jadi di Kecamatan Manggala kan idealnya satu kelurahan itu 7 lorong wisata. Nah, itu untuk seluruh Kota Makassar. Nah, cuman di Manggala itu ada beberapa kelurahan yang juga membina lebih dari itu. Dari 7? Lebih dari 7. Kenapa? Karena sudah jalan pembinaan, kemudian ada pendataan, kita tambah saja masuk. Saya pikir itu tidak ada masalah, karena memang programnya adalah 5.000 lorong wisata. Nah, untuk sekota Makassar, di tahun ini kan 1095, tahun depan lagi dan seterusnya. Nah, jadi total di Kecamatan Manggala itu adalah 68 lorong.
Oke. 68 lorong yang kita bina untuk lorong wisata. Setiap lorong bukan prioritas, bukan unggulan, semua sama kedudukannya. Cuma ada yang menjadi kira-kira menjadi role model untuk lorong yang lain biar lebih dia lihat langsung. Berarti ada lorong inspirasi nih? Iya, misalnya di Kelurahan Borong atau Kecamatan Manggala kita fokusnya di lorong Perak atau kita sebut lorong Somerset namanya. Keren ya namanya, Somerset. Pak, ya? Jadi di Manggala itu Mbak Kinan, di Makassar itu semua nama lorong wisata itu kita sepakati adalah nama-nama kota di seluruh dunia. Jadi per negara kan begitu. Nah, ya alhamdulillah di Manggala kita dapat negara Inggris, jadi keren-keren nama kotanya. Birmingham, Yang penting Chelsea. pronunciation-nya juga bagus, Pak. Ya, insya Allah. Ya, itu juga. Ya, mudah-mudahan. Berarti keren, Pak, Ya. warga Manggala. Keren. Liverpool, Birmingham, Chelsea, London. Nah, kira-kira begitu. Nah, Somerset ini salah satu lorong yang ada di Kelurahan Borong. Nah, unggulannya adalah di lorong Somerset ini adalah sentra kerajinan perak. Wow. Iya. Gimana Jadi tuh sentra kerajinan perak? Perak, tembaga, sebagian emas. Nah, hampir semua produk-produk perak yang dipakai oleh kalau ada acara pengantin kita lihat itu dibuat di sana. Iya. Perak, tembaga, emas. Nah, di sana sentranya. Itu berlangsung sejak tahun 60-an dan secara turun-temurun. Oke. Nah, ini yang terus kita sosialisasikan dan itu kita sudah ikut beberapa ajang nasional dan kita selalu juara. Untuk lorong perak. Lorong perak itu. Mbak Kinan kalau ke sana kaget-kaget lihat itu, cuma dikerja di teras, itu yang datang berkunjung di sana kalau kita lihat fotonya sampai kelas menteri ada. Ke lorong itu untuk melihat. Luar biasa. Iya. Kita ikut handicraft tingkat nasional sampai juara. Kita bersaing dengan Bali, Jogja yang terkenal dengan kerajinan, kita bisa bersaing dengan itu. Nah, di lorong itu juga sama dengan standar lorong lainnya, ada kita buat kebun pembibitan oleh KWT, kemudian produk-produk UKM lainnya, kemudian ada pembibitan lobster, pembibitan ikan lele, itu ada semua di dalam. Nah, dalam hal prosesnya tentu keterlibatan tokoh masyarakat dalam hal ini ketua RW, ketua RT, dan tidak kalah pentingnya adalah Dewan Lorong. Dewan Lorong. Dewan Lorong ini sebagai trigger yang bagaimana supaya memotivasi masyarakat di situ. Dewan Lorong ini 3 orang, Mbak Kinan. Dewan Lorong itu 3 orang, terdiri dari 3 unsur yang ada keterwakilan yang ada di lorong. Baik. Unsur perempuan, keterwakilan perempuan, kemudian keterwakilan tokoh masyarakat atau yang dituakan, kemudian anak muda atau milenial. Jadi ada keterwakilan dan Dewan Lorong ini dipilih dengan kesepakatan warga di lorong. Nah, kenapa? Karena memang harus butuh dukungan kita. Baik secara tenaga, pikiran, moral dari masyarakat. Jangan sampai kita yang bekerja, masyarakat hanya melihat dan nah, kalau kita lakukan ini kan kita bisa rangkul, kita bisa bersama-sama di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Nah, semua unsur yang ada di lorong itu kita maksimalkan. Misalnya, pembuatan bank sampah keringnya atau plastik itu masuk ke bank sampah basahnya itu masuk ke komposter. Ya, komposter itu menjadi pupuk yang nanti digunakan untuk menyuburkan tanaman oleh kelompok wanita tani yang ada di lorong itu, di pembibitan itu. Nah, jadi semua di situ kita gerakkan, hampir semua lorong wisata itu ada bank sampahnya. Nah, ini kita gerakkan terus. Ini juga kan program bank sampah ini sudah lama digaungkan oleh Bapak Wali Kota, Pak Dhani, bahkan di pemerintahan sebelumnya itu sudah digaungkan. Nah, ini yang kita dorong sehingga betul-betul semua aspek yang ada di dalam lorong itu bisa kita optimalkan, kita bisa maksimalkan pemanfaatannya. Nah, tidak hanya nanti produk-produk yang ada itu bukan hanya bisa dimanfaatkan masyarakat di dalam lorong, tapi juga bisa menghasilkan uang dengan dijual keluar, termasuk dari dari perkebunan itu, dari pembibitan buah, sawi, kemudian cabai,
bawang dan sebagainya. Itu sudah bisa dirasakan kalau itu. Oke, jadi Kira-kira. ada proses jual beli juga ya di dalamnya. Iya. Sama halnya dengan sirkulasi ekonomi atau perputaran ekonomi. Nah, tapi saya masih tertarik nih dengan program bak sampah ini, Tribuners dan pemirsa Tribun Timur dimanapun berada. Ini kalau kita ngomongin bak sampah dan juga komposter tadi kan tidak semua nih kayaknya kecamatan yang juga melakukan efisiensi sampah seperti itu. Mungkin untuk tata kelolanya bisa Anda jelaskan lagi seperti apa, Pak Fadli? Nah, jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa program bank sampah ini sebenarnya sudah ada di periode Pak Wali Kota kita sebelumnya, dan itu masih berjalan, kita jalankan sampai hari ini. Jadi di Kecamatan Manggala di samping aula itu ada namanya bank sampah sektoral atau bank sampah unit kecamatan. Itu yang kita kerjasama dengan Pegadaian, Bank Sampah Gade namanya, Gade Pegadaian. Nah, modelnya pun unik karena kita kerjasama dengan Pegadaian sehingga tabungan daripada bank sampah itu terkonversi dalam bentuk emas. Wow. Ya, terkonversi dia. Saya mencontohkan misalnya nih, harga emas 1 gram 500.000 lah misalnya. Berarti 1 ons itu 50.000 misalnya. Nah, ketika kita 50.000 itu nanti dikonversi berapa timbangannya jenis sampah yang ditimbang, nanti di tabungannya itu tertulis berapa gram. Wow, sehingga dia bisa mengikuti harga emas. Ya, jadi dia bisa, kalau harga emas naik dia pergi cairkan, tinggi juga uangnya. Berarti Pak Fadli makin rajin mengelola sampah, makin tinggi juga tabungan. Iya. Ya. Kira-kira seperti itu, tapi itu kan pilihan. Betul. Ada juga yang mau menerima dalam bentuk cash misalnya itu. Nah, bisa juga. Nah, di lorong itu yang kita galakkan juga, di lorong-lorong wisata yang memang belum memiliki atau belum ada di situ bank sampahnya, itu kita arahkan untuk membuat dan menjadikan warga di dalam sebagai nasabah bank sampah. Nah, nanti hasil bank sampahnya ini kita jemput dari kecamatan, bank sampah kecamatan. Karena ini kan harus bergerak, nanti dia bingung jual kemana kita ini. Makanya kita jemput dari kecamatan, bank sampah kecamatan ke bank sampah pusat. Nah, jadi ini kan terputar terus. Iya, terus. Tapi yang menariknya di sini Pak Fadli, ada nggak sih mungkin bentuk pendampingan ataupun juga pelatihan-pelatihan yang Anda buat bersama jajaran dalam rangka pastinya juga untuk mungkin memberikan kaderisasi atau pendampingan kepada warga-warga yang mungkin belum paham terkait kegiatan-kegiatan yang ada di lorong wisata. Ini kan lorong wisata ini harus terus berjalan nih Pak sampai ke depan. Itu bagaimana nih mungkin bentuk program yang akan Anda buat? Nah, jadi kita di kecamatan itu punya namanya PPID. Jadi informasi daerah. Kemudian kita sekarang menggalakkan juga ada media sosial. Kita punya akun Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan yang paling efektif kan sekarang melalui grup-grup WA dan sebagainya. Nah, itu terus kita optimalkan penggunaannya, kita turun ke bawah. Nah, salah satunya yang kita lakukan bagaimana supaya menjadi trigger ini lorong wisata. Kita sudah melakukan rapat koordinasi di lorong-lorong wisata. Iya, jadi kami di Kecamatan Manggala setiap hari Senin itu melakukan namanya lorong wisata, rapat koordinasi. Rapat koordinasi tujuannya adalah mengevaluasi kegiatan 1 minggu sebelumnya dan perencanaan 1 minggu ke depannya. Nah, itu kita lakukan di lorong wisata. Kita menghadirkan tokoh masyarakat, kita menghadirkan unsur LPM, unsur-unsur yang ada di kelurahan itu. Itu adalah bagian daripada bagaimana menghidupkan, memancing masyarakat supaya mau ke lorong wisata. Kemudian bagaimana mensosialisasikan seperti apa itu lorong wisata di lorong itu. Jadi kalau kita rapat itu kita undang juga RT yang lain, kita undang juga dari unsur-unsur yang lain supaya melihat. Nah, di situ kita jelaskan biar dilihat secara langsung. Itulah tadi kaitannya Mbak Kenan, saya bilang ada lorong-lorong tertentu yang mungkin secara pembinaan sudah duluan lebih bagus, lebih duluan. Nah, kita lakukan di situ supaya yang baru ini bisa mengikuti. Kira-kira seperti itu. Itu bentuk-bentuk banyak kita lakukan melalui media sosial, melalui rapat-rapat kita sosialisasi di setiap kesempatan kita menyampaikan bahwa inilah program prioritas yang hari ini harus kita sama-sama
Iya, kira-kira Jadi begitu. bukan cuma sekedar rapat di sana, nongki juga, tapi Pak Camat dan kawan-kawan Belanja. harus belanja juga. Iya. Iya kan? Jadi kalau rapat Mbak Kinan itu Iya. produk UKM-nya itu ada di situ. Oke. Baik itu yang makanan, Iya. apa semua produk-produk. Ayo semua kita sama-sama beli. Siapkan cepat Pak Camat dan kawan-kawan mau datang nih. Oke, tapi kan artinya dengan Pak Camat membuat kegiatan rapat evaluasi di lorong-lorong wisata dari 68 ya, 68 Iya. lorong wisata di Kecamatan Manggala ini juga pasti harus mendapatkan giliran juga kan untuk Iya. didatangin juga oleh Iya. Pak Camat dan teman-teman. Ya kalau kita hitung-hitung Mbak Kinan 1 bulan 4 kali kan dengan angka 68 berapa tahun mau selesai. Oh, iya. Makanya Jadi efisiensinya efisiensinya kita beberapa misalnya kita gilir saja terus. Kelurahan A, kelurahan habis 8 kelurahan sambung lagi. Nanti sistemnya itu tadi kita undang dewan lorong dari lorong sebelah, RW RT-nya untuk melihat. Kira-kira seperti itu. Karena kalau melihat efisiensi mungkin nggak bisa juga ya, nggak bisa 68 juga. dalam Ya, waktu. tapi setidaknya kita lakukan itu, kita mediakan, sebar ke seluruh grup itu. Ada kok yang saya kirim ini, termasuk yang gambar kita lihat ini kan Kita di. lihat juga Tribuners. Ya, ini waktu kita rapat di lorong Birmingham. Keren namanya Mbak Iya Kinannya. keren, semoga bisa ke negaranya juga. Insya Allah. Oke. Nah ini produk-produknya. Nah kira-kira seperti ini Kalau lah. kita lihat dari gambar nih Pak Camat, menu makanan favoritnya Pak Camat yang mana nih? Nggak boleh bilang semua ya. Ini saya suka sayur. Ini saya sempat cicipin Mbak. Itu Jadi langsung, dicicipin? iya. Langsung dimakan Pak? Jadi ini kan hidroponik. Hidroponik. Jadi ternyata manis ini Mbak Kinan. Manis, enak. Saya malah tambah. Tapi beli juga Pak. Ya. Ya. Oke. Nah ini berbagai macam apa namanya hasil kerajinan ini peserta-pesertanya. Luar biasa. Ya. Artinya memang kehadiran lorong wisata di berbagai kelurahan Tribuners bersama di Kecamatan Manggala tentu saja ini membuat beraneka ragam apa ya seperti skill hadir juga di dalam sana, bahkan kemandirian UMKM secara lokal untuk sirkulasi ekonomi, perputaran ekonomi yang lebih baik juga sudah Iya. sudah hadir kegiatannya di Kecamatan Manggala. Iya. Jadi iya ya. Ini mungkin satu hal yang baik juga untuk Pak Camat karena secara tidak langsung untuk pengembangan sudah tidak terlalu pusing lagi nih mau diapain dengan program wali kota yang hadir. Betul. Jadi sebenarnya kalau UKM itu kan pertama bagaimana membuat produk itu yang baik. Oke, Setelah itu kan ada persyaratan-persyaratan teknis misalnya sertifikasi halal, kesehatan dan Ya, sebagainya. BPOM. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemasaran. Nah, sebenarnya UKM itu kita sudah punya data di Manggala, Mbak Kinan. Kita sudah mengklarifikasi UKM yang ada, yang mana yang sudah melakukan pemasaran secara manual itu kita ada data. Wow, Yang mana secara manual, yang mana ojol, yang mana masuk ke ini, yang mana ke ini. Tapi itu kita sudah data. Tapi kan kita juga pemerintah kota ada namanya nanti inkubator center. Jadi seluruh produk-produk UKM itu akan masuk ke situ dan pemasarannya seperti itu. Kira-kira seperti aplikasi online untuk penjualan yang sekarang ini lagi marak-marak, kira-kira seperti itu. Tapi isinya adalah produk-produk UKM yang ada. Nah, intinya kita sudah punya data, kita sudah tahu di lorong ini UKM-nya ini dia pemasarannya ke sini, ini sudah sertifikasi sampai halal, ini kita ada data. Sudah ada pembagian juga. Kita ya? sudah, iya kita melakukan itu, kita mendata itu. Luar biasa ya Kecamatan Manggala sangat-sangat digitalisasi banget nih. Iya. Dan pastinya kita tunggu juga Pak Camat untuk kedepannya untuk sistem digitalisasi ini juga dapat berjalan lancar Insya pastinya. Allah, ya. Nah, untuk lorong wisata kayaknya tiada henti nih. Kita selalu tertarik untuk membahas hal itu. Tapi terkait lorong wisata hadir juga untuk pelayanan publik. Nah, ini kan juga jadi salah satu sistem yang selalu bisa dibilang ada problemnya. Terus juga bukan cuma problem, tapi ada tantangannya juga. Untuk pelayanan publik nih Pak Camat, terkhusus di Kecamatan Manggala, seperti apa? Ya, saya kira pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak lain filosofinya adalah pelayanan. Nah, baik. Yang paling mendasar adalah pelayanan. Apapun itu jabatannya, apapun posisinya, pasti pelayanan. Pelayanan. Iya. Nah, seluruh aparat
dan stakeholder yang ada yang terkait dengan pemerintah Kecamatan Manggala wajib memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, hari ini kalau kita bicara teori good governance, ya, transparansi, akuntabel dan sebagainya, itu harus ada di pemerintah, khususnya di aparat yang melakukan pelayanan. Nah, karena hari ini era keterbukaan, semua informasi itu masyarakat mudah mengakses. Betul. Ketika kita tidak memberikan pelayanan yang terbaik yang merupakan kewajiban kita, maka pasti akan menjadi keluhan, pasti akan terus menjadi kritikan. Kritikan itu wajar, tapi kalau anak-anak yang salah atau staf yang salah itu tetap salah namanya. Ya, jadi disiplin, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kemudian mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam bekerja, itu semua yang harus kita tanamkan di dalam pemberian pelayanan. Pelayanan itu sebenarnya luas, bukan hanya pelayanan di kantor. Ya, betul. Orang datang mengurus, bukan hanya itu. Informasi itu pelayanan. Kebersihan itu pelayanan. Rasa tertib masyarakat itu pelayanan semua. Nah, sebenarnya kalau pelayanan itu adalah keterpaduan dari semua OPD yang ada. Kita misalnya mau bicara apa ini? Pelayanan ini tentu kan ada kaitannya dengan OPD yang lain. Nah, kita tidak bisa jalan sendiri. Semua ada keterkaitan. Kecamatan, OPD, semua stakeholder yang ada, teman-teman dari TNI, dari Polri, itu harus satu padu. Apa yang dibutuhkan supaya ini bisa tercipta sebenarnya adalah tidak lain adalah bagaimana silaturahimnya dulu. Silaturahim sudah bagus, komunikasi bagus, koordinasi bagus, baru tercipta sinergitas. Kalau sudah ada sinergitas, kita berkolaborasi, sama-sama bekerja. Tidak bisa jalan sepenggal-penggal. Staf kelurahan bagus, RT/RW-nya tidak bagus sama juga. Ya, baik. Karena di kecamatan itu kan banyak unsur, Mbak Kinan. Betul. Ada imam kelurahan, ada penyuluh KB, ada penyuluh pertanian. Itu kan banyak. Jadi tidak sekedar Pak datang, cuma kan biasa canda-candanya. Kalau kecamatan, kelurahan itu KTP, bisa urus KTP kan seperti itu. Padahal ya, pelayanan itu, betul. Pelayanan itu sangat luas, sangat komprehensif. Betul. Nah, ini harus kita jeli melihat bagaimana kita bisa menangkap apa yang menjadi keinginan masyarakat, bagaimana kita menangkap apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang kita harus lakukan, seperti apa tindak lanjutnya, bagaimana koordinasinya dengan semua yang terlibat. Itu sangat luas. Dari 3 paparan poin pertanyaan yang Pak Fadli buat sendiri nih, kita punya satu pertanyaan untuk menjawab itu semua mungkin Pak Fadli. Lantas Pak Fadli sebagai camat ataupun juga kepala wilayah di Kecamatan Manggala, seringkali atau pastinya selalu mendapat keluhan sebagai pelayan publik juga di Kecamatan Manggala. Biasanya seorang Pak Fadli ini melakukan pendekatan atau pelayanan yang seperti apa sih dalam menerima respon-respon para masyarakat? Apakah termasuk yang responsif atau mungkin seperti apa? Seperti apa mungkin Pak Fadli? Harus responsif dan cepat. Itu yang diinginkan masyarakat. Tapi pendekatan seperti apa yang Anda lakukan? Kalau pendekatan pasti pendekatan humanis. Saya kadang telepon langsung saja. Ada keluhan, kenapa Pak? Begini. Tetap diterima teleponnya? Terima dong, harus terima, itu kan wajib. Kecuali kalau saya tidak sempat nanti saya telepon balik biasanya seperti itu. Nah, terima. Tadi ada ini WA waktu kita masih duduk-duduk ada WA langsung saya teruskan. Nah, saya ini. Jadi intinya masyarakat itu butuh informasi kenapa. Pak, misalnya nih, Pak, kenapa sampahku belum diangkat? Itu masyarakat yang penting tahu. Oh begini, tunggu maki sebentar. Itu tidak akan jadi masalah. Masyarakat butuh informasi saja. Butuh dijawab. Butuh dijawab sebenarnya. Ini yang kalau kita lambat memberikan informasi, kenapa ini Pak? Ini tidak ada begini-begini. Itu yang bisa berkembang menjadi hal-hal yang mungkin tidak seperti itu. Tapi kalau kita cepat merespon, cepat menerima keluhan, langsung kita respon, saya rasa masyarakat juga justru dia ini yang cocok. Kan kira-kira seperti itu. Camat Fadli nih yang cocok gitu ya Pak. Baik, luar biasa sekali ya. Memang hadirnya kepala wilayah dan juga camat ini sebagai
ujung tombak juga nih untuk masyarakat sebagai penerima feedback, dan masyarakat juga camatnya juga harus responsif, masyarakat juga hanya siap menunggu jawaban. Baik Pak Fadli, tahan dulu, saya masih punya banyak pertanyaan untuk Anda. Kita akan kembali di segmen kedua masih dalam podcast Serius dalam rangka HUT Kota Makassar ke-415 selesai jeda berikut. Ya, baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Podcast Serius dalam rangka HUT Kota Makassar yang ke-415, dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia, dan masih bersama narasumber kita ada Camat Manggala Bapak Fadli. Oke, Pak Fadli masih bersemangat? Insya Allah. Semangat, harus, wajib semangat. Harus semangat, udah jadi yel nih. Baik Pak Fadli, kita akan melanjutkan obrolan kita masih terkait lorong wisata dan juga pelayanan publik. Nah, tadi kita sudah membahas sih beberapa hal juga ya terkait gambaran Kecamatan Manggala, lorong wisata, pengembangan, bahkan program-program yang sudah Anda canangkan dan implementasikan di Kecamatan Manggala itu sendiri. Nah, terkait pelayanan publik ini sendiri, ke depannya mungkin Pak Fadli sendiri melihat beberapa problematika ya, ataupun juga tantangan-tantangan di sektor wilayah Kecamatan Manggala. Tentu saja Anda sebagai camat sudah bisa membaca nih keadaan atau kondisi warga di Kecamatan Manggala. Boleh berbagi sedikit bagaimana sebenarnya untuk kondisi warga yang ada di Kecamatan Manggala? Karakternya nih seperti apa? Jadi di Manggala itu karena daerah apa namanya berkembang, daerah baru, sehingga penduduknya itu sangat majemuk. Majemuk. Kemudian apa namanya, memang banyak permasalahan sebagai konsekuensi daripada kondisi itu. Nah, yang saat ini juga adalah banyak terjadi perubahan mata pencarian masyarakat. Jadi dulunya misalnya karena lahan pertanian nih, lahan pertanian bekerja sebagai petani, karena apa namanya, ada pembangunan, sawahnya juga sudah berubah jadi perumahan, akhirnya dia jadi misalnya pekerja bangunan atau jadi security di perumahan itu. Karena banyak perumahan, banyak warga, tadinya dia bertani, sekarang jadi ojol misalnya. Jadi kondisi-kondisi ini terjadi sekarang di Kecamatan Manggala. Nah, perubahan semakin majemuknya latar belakang daripada warga yang ada, kemudian berbagai macam mata pencarian masyarakat yang mengalami perubahan itu terjadi dengan kondisi yang ada di Kecamatan Manggala. Dengan kemajemukan ini Pak, artinya beragam karakter juga. Betul. Tentu saja akan mengundang problem-problem yang lain, tapi Pak Fadli selalu siap sedia ya. Nah, terkait pelayanan publik dan juga Longwis ini, tentu saja ke depan Pak Fadli punya inovasi atau terobosan yang akan Anda buat di periode ataupun juga selama kepemimpinan Anda. Apa-apa saja yang mungkin sudah terfikirkan nih yang akan Anda buat? Nah, begini Mbak Kinan, sebenarnya di program itu kan sudah jelas tahapannya dan kegiatannya. Kalau itu insya Allah kita tetap jalankan, kita komitmen untuk mensukseskan itu. Ya, betul. Program Pak Wali dengan Ibu Wakil Wali Kota. Nah, di sisi lain, yang terpenting hari ini saya melihat adalah bagaimana pemadanan data sebenarnya. Data-data seluruh SKPD, karena keterpaduan dalam hal teknis itu sangat dipengaruhi oleh padannya data itu. Nah, kami khususnya di Kecamatan Manggala itu kemarin waktu waktu Rakorsus tingkat kota, kami memaparkan satu inovasi. Salah satunya, dua inovasi itu yang pertama Manggala Tanggap Bencana, yang kita sebut Matabe, itu pembuatan posko, intinya kesiapsiagaan terhadap kondisi-kondisi yang sering terjadi di Manggala. Kemudian yang kedua adalah kita membuat namanya aplikasi Lontara. Lontara ini jadi ini sementara kita bikin sebenarnya. Aplikasi ini intinya adalah sistem informasi data terpadu. Nah, insya Allah kita akan buat, karena di Manggala belum ada warumnya. Warum itu untuk pusat datanya. Kita rencana bikin itu, insya Allah segera kita bikin. Di mana di sana adalah intinya adalah data, pemadanan data. Kan sekarang ini era digitalisasi Mbak Kinan, hampir semua APD kan ada bikin aplikasi. OPD itu bikin aplikasi. Nah, kita akan konekkan semua data aplikasi itu ke kita yang terkait dengan Manggala, sehingga dalam melakukan perencanaan atau analisa,
kita akan berdasarkan data yang ada. Kita tidak lagi begini kayaknya begini. Kita harus padan di situ. Tidak menerka-nerka. Tidak menerka lagi jumlah penduduk, jumlah ini dari dinas ini. Kita padankan di situ di dalam satu data digital. Digital kan sekarang juga Pak Wali kan program Makassar Metaverse, Mbak Kinan. Betul. Metaverse. Yang intinya adalah di situ ada proses transformasi dari data manual ke digital ke 3G sehingga virtual reality dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, basicnya memang harus ini bank data dulu. Bank data dulu. Kita mau bicara lorong juga bank data berapa ininya, luas ini. Nah, kita OPD lain juga bekerja untuk itu. Nah, supaya ini ada koneksi, kita akan satukan melalui satu aplikasi yang sistem informasi ini yang nanti kita buatkan semacam ruangan untuk bank data. Nah, itu kita sebut sebagai Lontara, kira-kira begitu. Ya. 2 inovasi dari Camat Manggala yang sudah disiapkan. Kita nantikan juga mungkin hasil dari inovasi ini seperti apa untuk pengembangan dan implementasinya, Pak Fadli ya. Luar biasa sekali. Kita berikan dulu tepuk tangan yuk untuk inovasi dari Camat Manggala yang sangat luar biasa. Tapi tidak terhenti sampai sini, Pak Fadli. Dalam beberapa waktu ke depan sebelum kita closing statement, ini segmen yang favorit juga nih buat saya ya. Untuk lebih dekat dengan narasumber. Pak Fadli, bisa Anda ceritakan, menjadi camat kan pasti ada tantangan, ada kesenangan, ada kebahagiaan tersendiri. Satu kisah inspiratif dong yang mungkin menjadi camat ini, ada kisah-kisah mengharukan dari Anda. Saya kira, jadi kalau menurut saya nih Mbak Kinan ya, jabatan itu amanah. Iya. Jabatan itu bahkan dikisahkan beberapa sahabat Rasulullah ketika diberikan amanah menjadi pemimpin, dia menolak. Saking beratnya itu bebannya. Jabatan itu dunia akhirat, Mbak Kinan. Ketika kita tidak bisa memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka akan kita tanggung di akhirat. Bagi saya, bekerja sebagai camat intinya ikhlas saja, kerja saja yang benar. Niat kita bekerja, melayani, memberikan yang terbaik cukup. Itu saja. Silakan masyarakat menilai, tentu dengan penilaiannya masing-masing, sudut pandang masing-masing. Biasalah kita dikritik kan begitu. Ya, dan pasti kan kita punya, akui ada kekurangan. Tapi intinya niat bekerja. Kalau saya itu saja, Mbak Kinan. Tapi menjadi pelayan publik pernah merasa ada di titik capek nggak sih mungkin Pak Fadli? Kalau capek kan sebagai manusia pasti capek. Tapi kan ada tanggung jawab, Mbak Kinan. Bisa kita lepas dari situ. Ya, Anda ada tanggung jawab, ada amanah, laksanakan. Kan begitu. Kira-kira begitu, Mbak Kinan. Luar biasa. Perjalanan karir seorang Bapak Andi Fadli sebagai Camat Manggala, seperti apa sebelum Anda menduduki posisi sebagai Kepala Wilayah di Kecamatan Manggala? Kalau saya, Mbak Kinan, memang saya sudah lama di Manggala. Jadi, dulu saya tugas di daerah. Baik. Tamat dari STPDN, itu saya tugas di Kabupaten Majene. Waktu itu belum Sulawesi Barat, masih Sulawesi Selatan. Tugas di sana beberapa tahun, lanjut kuliah, pindah Makassar. Tugas di Balai Kota. Kemudian ditempatkan sebagai lurah di Antang. Tahun 2008, itu hampir 9 tahun saya di Antang sebagai lurah. Jadi sudah lama memang di Manggala, Mbak Kinan. Nah, habis setelah lurah sekitar hampir 9 tahun, kemudian jadi sekcam lagi di Manggala. Sekitar 2 tahun, setelah itu jadi camat, kemudian pindah ke Dinas Perdagangan, sempat 3 bulan di sana, 4 bulan lah. Setelah itu kembali ke kecamatan. Dan seterusnya sampai hari ini. Kira-kira seperti itu. Ini perjalanan yang cukup panjang ya, Tribuners bersama Bapak Andi Fadli sebagai Camat Manggala. Tentu saja tak lepas dari kerja keras, usaha, doa, dan juga dorongan dari berbagai pihak, bahkan mungkin keluarga dan juga orang sekitar. Pak Fadli, ada nggak sih mungkin tokoh inspirasi Anda yang selalu Anda jadikan, wah ini inspirasi saya nih. Siapa aja mungkin, bebas. Siapa ya? Waduh, baru dipikir sekarang nih. Terserah Pak. Saya banyak membaca karakter tokoh, jadi berarti ada banyak karakter tokoh nih di dalam diri Pak Fadli. Positifnya diambil, Mbak Kiran, yang positif. Satu aja kalau gitu, siapa? Ya, kita punya waktu 1, 2. Siapa ya? Atau mungkin Rasulullah deh. Rasulullah.
menjadi Iya. inspirasi. Saya senang membaca ketokohan-ketokohan perjalanan tokoh sehingga ya sedikit terinspirasi beberapa juga. Kalau mau membanding-bandingkan semuanya bagus jadinya. Ya, Rasulullah deh biar ini. Ya. Baik, tapi tentu saja Rasulullah yang menjadi suri tauladan kita semua, terutama mungkin bagi umat Islam ya, Iya. dimanapun berada. Ini memang ada berbagai macam kepemimpinan yang pastinya juga bisa ditiru atau sudah dicontohkan nih di Kecamatan Manggala. Tapi semangatnya harus seperti Rasulullah juga, Iya. Pak Fadli ya. Iya. Oke, luar biasa. Pak Fadli Sifatnya Rasulullah kan Ya, amanah, betul. sidik, fatona dan sebagainya. Ya, Siddiq Fatona dan pastinya bisa seperti Pak Insyaallah. Fadli juga. Oke, terima kasih Pak Fadli. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, closing statement, tenang-tenang, saya tidak ada pertanyaan lagi. Tapi saya ingin Pak Fadli satu lagi mungkin, sebagai penutup dalam diskusi kita di program HUT Series Kota Makassar 415 ini, apa yang menjadi target Anda ke depan? Cita-cita. Boleh cita-cita, apa aja mungkin targetnya? Pengen liburan mungkin atau apa, terserah Pak Fadli gitu, apa aja. Target gitu, boleh. Apa ya? Yang terbaik aja lah, bekerja yang terbaik. Kita bekerja, Allah yang menentukan lah kemana. Luar biasa, Iya. nggak muluk-muluk ya, Iya. pasangan kita satu ini. Iya. Luar biasa, yang penting kerja yang Kerja terbaik ikhlas, rezeki sudah diatur. Kita tinggal bekerja yang baik. Oke, Itu baik saja. Pak Fadli. Terima Iya. kasih untuk waktu dan kesempatannya, luar biasa. Kita berikan lagi aplaus yang sangat meriah buat camat yang luar biasa di segmen kali ini. Ini yang terakhir, kesediaannya Pak Fadli untuk mengucapkan selamat milad dan ulang tahun Kota Makassar ke-415 serta pesan Anda dari Camat Manggala. Silakan. Nah, ya. Saya, Camat Manggala, mengucapkan selamat ulang tahun Kota Makassar yang ke-415. Semoga Makassar menjadi kota dunia yang sombere and smart city dan recover for all. Peduli ki, salamaki. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Ditutup dengan peduli ki, salamaki. Terima kasih banyak Pak Fadli. Semoga Terima sehat ki kasih. selalu, sukses ki Insyaallah, selalu. amin. Terima Dan kasih. semoga kita masih mau undang Kinan untuk diskusi di ruang Insyaallah. berikutnya. Pak Iya, ya, iya, siap iya. ya? Siap. Terima kasih Pak. Baik Tribuners, itulah obrolan kita dalam podcast series HUT Kota Makassar ke-415. Kita ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Andi Fadli SSTP MSI sebagai Camat Manggala. Sampai bertemu lagi di program HUT series berikutnya, tentu saja dalam program Tribun Timur yang lainnya juga bersama saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja dan narasumber pamit, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, sampai jumpa.